Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan hari ini, Tuhan masih menenangkan badai. Jika kita pernah melihat badai dan tornado, kekuatan angin yang begitu dahsyat, suaranya bisa memekakkan telinga saat menghantam sesuatu masuk dalam pusarannya tanpa henti. Dan setelah badai itu berlalu, keadaan berubah. Pohon-pohon yang dulunya berdiri tegak dan angkuh, kini tercabik-cabik dan hancur berkeping-keping. Bangunan hancur di bawah tekanan angin yang terperangkap di dalamnya. Air mengisi tempat-tempat yang tidak pernah dijangkaunya, dan kehidupan terhenti. Alam memiliki kekuatan yang hanya bisa disaingi oleh beberapa hal. Namun amukan alam tidak mengejutkan atau mengintimidasi Tuhan, karena semua amukan badai yang mengamuk hanyalah gema ciptaan. Setelah Yesus mengajar orang banyak, menyembuhkan yang sakit, dan mengoreksi pengajaran sesat, Yesus menjadi lelah. Apa yang dilakukan Putra Allah ketika ia secara fisik, emosi, dan rohaninya semuanya terkuras? Dia beristirahat. Terkadang kita membuat masalah menjadi rumit. Kita lebih banyak menekan diri sendiri atas masalah yang kita hadapi. Perjalanan Yesus di dunia tidak hanya menunjukkan kepada kita bagaimana menjalani kehidupan yang saleh, tetapi juga menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang produktif dan sehat saat kita menjalaninya. Yesus sering menarik diri dari orang banyak untuk berdoa. Dia beristirahat ketika dia lelah. Di sekitar dirinya ada banyak rekan-rekan yang akan mendukung dan membantu dalam pekerjaannya. Yang terpenting, dia tidak khawatir tentang hal-hal yang dia tahu ada dalam kendali Tuhan. Saat rekan-rekannya panik, namun Yesus tertidur. Saat ombak naik dan perahu diguncang hingga hampir terbalik, dengkuran pulas mungkin telah keluar dari mulut Sang Mesias. Kita dapat merasakan kepanikan para murid dalam teriakan mereka, "Tuhan, selamatkan kami, kita akan tenggelam." Dapat kita bayangkan, Yesus perlahan-lahan duduk dan mengusap kantuk dari matanya saat dia menjawab, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Perhatikan, dia tidak menyebut mereka tidak setia. Bagaimanapun mereka memiliki iman untuk berseru kepada Yesus untuk menyelamatkan mereka. Dia menegur iman kecil mereka. Di tengah badai kehidupan kita, dibutuhkan iman untuk berpegang teguh pada Tuhan. Iman yang kecil mengerti bahwa Tuhan akan melindungi kita melalui pergumulan hidup. Iman yang kuat percaya bahwa Tuhan akan menenangkan badai. Iman kecil dengan ketakutan berteriak untuk diselamatkan. Sedangkan iman yang kuat mengendarai ombak seperti seorang peselancar yang ahli. Hidup kita adalah siklus badai dan ketenangan tanpa akhir. Betapa damainya mengetahui bahwa Allah mengendalikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Ada badai yang akan muncul dalam sekejap tanpa peringatan. Sementara itu juga ada badai yang perlahan-lahan muncul yang tak dapat dihindarkan. Melalui semuanya itu, Tuhan selalu memiliki kendali penuh atas segala sesuatu. Apakah Dia membantu kita mengontrol air yang bergejolak atau menenangkan ombak sepenuhnya? Kita bisa sedamai Yesus di atas perahu yang terombang-ambingkan oleh angin. Tuhan memegang kendali, jadi kita tidak perlu khawatir. Jalani hidup kita dengan tenang dan nikmati setiap proses yang terjadi. Tuhan kita besar untuk mengendalikan setiap situasi yang kita hadapi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.